saya kadang-kadang lucu gitu. Kita ini berbicara tentang masalah hak kita hukum yang kita akui di Indonesia dengan segala punggawa hukum yang membidanginya. Terus kita nggak percaya mau kemana gitu loh. Kita jangan selalu berbicara oknum, generalisir semua. Nah sekarang sudah dinyatakan ya, ada dua ya yang perlu dicermati. Dari pihak Rektorat UGM sudah menyatakan dia berani bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah disampaikan ke publik bahwa Jokowi itu lulus November 1985. Itu satu dulu. Itu dikeluarkan oleh Rektorat langsung UGM, sebuah universitas ternama di Indonesia. Satu. Yang kemudian untuk rasa keadilan masyarakat, datanglah pelapor ini ke Bareskrim. Nah ditindaklanjuti, gitu. Diadakan suatu lidik, ini lidik loh ya, lidik tentang adanya dugaan daripada pelapor bahwa ini adalah ijazah palsu. Ya. Oke, ditanggapi supaya ada rasa keadilan, tanggapi oleh pihak Bareskrim. Nah, ini diperiksa di lab. Kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, ada beberapa saksi. Ternyata itu identik. Kalau identik itu berarti sama, gitu loh. Ada yang mengatakan identik belum tentu sama. Ada tuh yang ngomong gitu. Ya kadang-kadang saya nggak ngerti dia ngerti hukum atau tidak. Gitu loh. Nah, yang paling ironis, kalau menurut hemat saya, siapa yang layak untuk mempersoalkan ijazah Jokowi? Kalau orang-orang yang tidak berkompeten, yang tidak ada relevansinya, apa urusan lo? Kalau bahasa kasar kan begitu. Kan dari awal kan sudah ngomong itu. Ya, nggak ada lagi kira-kira formulasi yang lain untuk dihadapkan kepada permasalahan Jokowi. Nah ini yang saya kadang-kadang mau bikin apa lagi? Terus pihak kepolisian mau bikin apa lagi? Sudah dilakukan, ternyata terbukti bahwa itu ijazahnya asli, kemudian dihentikanlah penyelidikan itu. Nah, maksudnya apa? Wah ini sudah mentang-mentang ini dihentikan. Nah itu sudah dihentikan kok. Memang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pihak Bareskrim itu menghentikan itu tidak serta-merta. Pasti ada beberapa ya, aspek yang dia pegang. Yang paling utama adalah dari rektoratnya sendiri. Kenapa kamu nggak teriak-teriak ke UGM sana? Kenapa polisi yang kamu lari gitu loh? Harusnya kenapa UGM kau keluarkan itu ijazah palsu? Ngomong dong demo ke UGM sana. Nah, sekarang bertanya orang-orang UGM merasa tersinggung nggak kira-kira dengan ini? Berarti kan sama dengan mencemari daripada UGM itu sendiri. Nah, UGM sudah mencetuskan bahwa itu asli, sudah dipublikasikan. Terus mau apa lagi gitu. Nah yang lebih ironisnya lagi ya, ada pengacara itu nggak ngerti, dia ngertinya belajar di mana saya juga nggak paham gitu. Atau beberapa orang pelapor menyatakan bahwa saya tidak percaya dengan Bareskrim, itu urusanmu. Kalau memang ada gelar perkara terbuka untuk umum publik, loh kamu yang ngajarin siapa? Di dalam Perkap yang sekarang dibilang Perpol nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan sudah dijelaskan di pasal 43 pasal 33. Nah, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media ya, gelar perkara itu ada dua, gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Saya yang ngomong ini mantan Karwasidik Mabes Polri. Di sana dinyatakan kalau di dalam pasal 33 gelar perkara khusus itu ya, bahwa ini ada peristiwa pidana yang menurut hemat daripada kuasa hukum yang sudah dilakukan penyidikan perlu diperiksa ulang untuk meminta perhatian daripada pihak kepolisian untuk gelar perkara khusus. Kebetulan mungkin dari pihak penyidik itu menghentikan sementara masalah ini karena tidak ada benang merahnya. Dan perlu diketahui, ada yang saya lucu dengarnya tuh, bahwa gelar perkara, ya, ada yang nyampaikan, saya juga mau ketawa juga itu ya. Gelar perkara itu hak setiap warga negara yang bersengketa perkara.
Jadi nggak ada pada umumnya korban, enggak, pelapor pun bisa minta gelar perkara karena tidak sesuai dengan fakta apa yang dia rasakan, dia alami tentang suatu perbuatan itu. Dia minta gelar perkara untuk mendudukkan masalah itu. Nanti dalam gelar perkara ini perlu saya sampaikan kepada media, ya, yang hadir di sana bukan hanya biro wasidik, di sana hadir pelapor, terlapor, mungkin kuasa hukumnya atau saksi yang lain, kemudian bukti-bukti yang lain, kemudian dari polisi sendiri hadir daripada Itwasumnya kalau tingkat Mabes Polri, ya, hadir dari Propam, divisi hukum, penyidiknya itu sendiri, kemudian para penggawa dari biro wasidik, lengkap semuanya. Jadi tidak tertutup, pelapor juga dihadirkan. Nah, kalau seandainya mau minta perkara khusus, gelar perkara khusus, hadir aja kamu nanti, dengarkan, dipaparkan peristiwanya, siapa yang meminta itu. Tapi tidak ada yang namanya gelar perkara khusus terbuka untuk publik, karena ini adalah rahasia penyidikan. Ya, tolong pengacara-pengacara itu memahami itu sebelum ngomong, baca dulu itu perkap atau perpol itu, ya, di dalam perkap nomor 6 tahun 2019 itu tentang penyidikan itu dinyatakan di situ ada gelar perkara sesuai dengan permintaan pelapor maupun terlapor yang merasa tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan, dia alami tentang apa yang dia laporkan ataupun apa yang dituduhkan atau disangkakan kepada dia. Dia bisa minta. Itu kira-kira rekan media. Jadi jangan kita sok ngerti hukum tapi nggak ngerti hukum. Emangnya kita hukum barbar? Ya sudah aja. Kalau gelar perkara PABI aja di lapangan Merdeka sana. Ya, siapa lagi yang mau dipercayai? Terlepas mau suka tidak suka, ya itulah. Suka tidak suka dengan hakim, ya itu keputusannya. Kira-kira gitu rekan-rekan, ya. Tapi kan pada akhirnya kemarin juga hak seorang warga negara tuh, apalagi yang merasa dugaan tidak kepercayaan soal Mabes Polri, dan akhirnya kemarin atau sudah melaporkan ke Polnas, ya. Itu Kompolnas. Nah, gimana tuh Pak Janda? Sah-sah saja. Jangankan kan Kompolnas. Lapor aja Kompolnas, nggak apa-apa. Kalau memang nggak sesuai dengan apa yang kau rasakan, lapor ke Komnas HAM. Kalau nggak ini lagi, lapor ke Presiden, ke Menko Polhukam. Nggak puas lagi, lapor ke Amnesty Internasional. Nah, itu kan berangkat kok ke Amerika sana, laporkan ke sana gitu loh. Ya, kalau nggak puas lagi gimana? Ya kan untuk menyalurkan aspirasinya, nggak puas dengan pihak kepolisian sudah nggak benar semua, terlepas daripada saya tidak pernah membela yang salah, ya. Tapi itulah salurannya. Itu disahkan oleh undang-undang, dilindungi oleh negara. Terus kepada siapa lagi? Nanti nggak terima lagi dengan kejaksaan. Oh, itu dilindungi negara, dia punya hak. Nggak terima lagi dengan pengadilan. Nanti laporkannya macam-macam. Ya itu tadi, dari Kompolnas, Komnas HAM, kemudian perlindungan saksi dan korban. Nggak puas lagi, lari kemana lagi? Lari ke Menko Polhukam. Menko Polhukam sekarang ini nggak puas lagi, lari ke Presiden. Nggak puas lagi, lari ke internasional. Itu, kalau nggak puas lagi kemana lagi? Lama-lama lari ke Tuhan. Udah habis kan, nggak ada lagi kan? Mau kemana lagi larinya? Tapi kan ini ada lagi nih polemik baru, ya kan, soal ijazah. Teman SMA Jokowi di Solo ajukan gugatan intervensi, merasa dirugikan. Jokowi lagi masalah ijazah SMA. Iya kan, intinya salah satu teman SMA-nya Jokowi yang di Solo ajukan gugatan intervensi, merasa dirugikan. Intervensi, bukan intersepsi. Intervensi siapa? Iya, karena dia merasa dirugikan, ya itu. Yang dirugikan siapa? Teman SMA-nya Dia ikut Jokowi. merasakan dirugikan dengan adanya polemik itu, Bang. Ya nggak apa-apa, dia laporkan nggak masalah. Merasa karena dia satu sekolah, kan ada juga foto-fotonya juga, merasa satu kuliah juga. Dia punya hak. Bahwa saya merasa memang teman saya itu, ya laporkan saja, pencemaran nama baik. Bahwa kami merasa dirugikan, bahwa memang betul fakta bahwa itu memang satu sekolah dengan saya. Nanti lama-lama dari ijazah perguruan tingginya turun ke SMA, turun ke SMP, nanti turun ke TK lagi nanti kan. Nggak sah semua nanti.
Nah kan lari-lari ke SMA lagi, tahun SMA ijazah palsu lagi. Nggak ada ijazah SMP-nya lagi. Nggak turun ke SD, turun ke TK. Kan kacau jadinya kan. Jadi sudah nggak substantif lagi. Kalau saya mengatakan sudah nggak sehat. Nah itu dia bertanya. Kapan kita mau membangun negara? Itulah. Kalau sudah tidak sehat berpikir. Karena hanya kepentingan pribadi kelompok. Siapapun manusia-manusia kelompok yang ada di belakang ini yang ingin menjatuhkan harkat martabat Jokowi dengan segala kekurangannya, ini kan nggak manusiawi. Presiden Prabowo, saya baru dengar pidatonya kemarin. Ini negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang berkedaulatan. Kalau hanya untuk menghancurkan negara, saya akan sikap, saya akan tindak tegas, tidak pandang bulu. Saya sudah tahu kemana larinya, arahnya saya udah tahu kan gitu. Tapi kan nggak perlu saya ngomong kan gitu. Udah tahu saya kemana lari, udah tahu. Ya sudahlah, kalau kita punya ilmu atau punya golongan tertentu, ya kalau bisa ayo sama-sama kita bangkit membangun negara, bukan menghancurkan negara dengan cara ini.